Halo semuanya, para pejuang skripsi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat latar belakang skripsi. Namun sebelumnya ada beberapa video yang di mana saya juga menjelaskan mengenai latar belakang skripsi ya. Jelasannya berbeda, tetapi ini bisa melengkapi bagi pejuang skripsi untuk bisa memahami bagaimana cara membuat latar belakang skripsi. Nah, sebenarnya kenapa hal ini menjadi penting? Karena latar belakang skripsi ini merupakan gerbang utama ya. Jadi dengan cara membuat piramida terbalik, maka kita bisa menyederhanakan atau membuat dengan konsep yang sederhana untuk menghasilkan suatu latar belakang yang baik. Nah, latar belakang yang baik mempermudah mahasiswa di dalam melanjutkan atau di dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, di dalam latar belakang kalau sudah di-ACC oleh pembimbing, maka akan mempermudah pembimbing mengarahkan selanjutnya. Jadi biasanya paling lama itu adalah di bab 1, yaitu di latar belakang. Karena di bab 1 atau di latar belakang ini adalah seperti yang saya sudah katakan menjadi pintu utama isi dari skripsi kita. Misalnya kita bisa membuat latar belakang yang baik, yang sesuai, maka sudah ada 50% penelitian kita atau skripsi kita sudah selesai. Nah, oleh karena itu yang menentukan adalah latar belakang. Latar belakang ini nanti berkaitan dengan topik. Jadi langkah pertama adalah menentukan isu topik dari riset Anda. Apa yang menjadi topik? Jadi terlebih dahulu kita harus menentukan isu atau topik dari riset Anda. Apa yang menjadi isu atau apa yang menjadi topik? Nah, di sini saya memberikan contoh ya. Misalnya topiknya mengenai mahasiswa passing out. Jadi mahasiswa passing out ini terdiri dari mahasiswa baru yang tidak aktif selama 2 semester berturut-turut, atau mahasiswa lama yang tidak aktif selama 4 semester secara berturut-turut. Kemudian mahasiswa passing out ini juga dikategorikan sebagai mahasiswa yang IPK-nya tidak mencapai 2,00. Nah, kemudian kita mengangkat sebuah topik. Ini contohnya ya. Kita mengangkat sebuah topik atau isu mengenai mahasiswa passing out. Nah, yang pertama yang perlu setelah kita mendapatkan topik tersebut, pertama kita buat piramida terbalik, kemudian kita bagi menjadi 3. Yang pertama paragraf pembuka, kemudian yang kedua adalah paragraf masalah. Ini bagaimana kita merumuskan masalah nantinya. Kemudian yang ketiga adalah paragraf deklarasi. Nah, paragraf deklarasi ini eh, kita menyaring atau menentukan dari rumusan masalah yang telah kita buat. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Jadi setelah kita menentukan isu atau topik, pada paragraf pembuka ini berbicara tentang misalnya mahasiswa passing out ya, satu atau beberapa paragraf di sini ya, yang isinya adalah jadi dalam kata-kata awal atau paragraf awal itu kita buat sebuah pendahuluan, menurunkan topik atau isu, kemudian kita buat suatu kata-kata pendahuluan ya, suatu pembuka yang menarik untuk kemudian diteruskan ke paragraf selanjutnya. Paragraf awal ini misalnya kalau berbicara mengenai mahasiswa passing out, kata-kata pembukanya yang menarik ya dari topik tersebut, maka kita harus berbicara tentang dunia pendidikan. Kemudian berbicara tentang potensi pendidikan, kemudian didukung dengan data-data pada kata paragraf pembuka ini. Nah, ini bisa sampai 1 sampai 3 paragraf itu sudah boleh ya. 1 sampai 3 ya, maksimal 3 paragraf. Kemudian tahapan selanjutnya yang kedua adalah paragraf masalah atau yang disebut dengan gap. Nah, ini bisa kita menguraikan semua masalah. Semakin banyak masalah yang kita uraikan, berarti semakin penting riset tersebut untuk diteliti, dilakukan penelitian. Nah, ini akan menentukan, jadi paragraf masalah ini, uraian tentang masalah, perumusan dalam masalah, yang akan menentukan kenapa kita melakukan penelitian tersebut. Sehingga semakin banyak masalah yang kita uraikan, yang kita bisa dapat jelaskan, maka semakin baik, maka semakin penting riset tersebut untuk diteliti. 3 masalah atau lebih daripada 5 masalah lebih bagus. Nah, jadi paragraf masalah atau uraian tentang masalah ini atau yang disebut dengan gap. Jadi gap adalah apa yang diharapkan dengan kenyataan. Apa yang kita harapkan, kenyataannya seperti apa. Jadi, nah ini gabungan antara empiris dengan teori, ya. Artinya bahwa apa yang kita lihat di lapangan, apa
yang menjadi masalah di lapangan. Seharusnya seperti apa? Apa yang seharusnya diharapkan? Ya, aturannya seperti apa? Nah, itu adalah gap. Jadi dalam paragraf masalah misalnya ya berkaitan dengan topik mahasiswa passing out. Kemudian kita uraikan atau kita jelaskan ya masalah satu, masalah dua, masalah tiga apa, masalah empat apa, masalah lima apa. Nah, tujuannya untuk membuktikan bahwa penelitian ini layak untuk diteliti ya karena mengandung suatu kompleksitas masalah atau gap masalah. Nah, semakin banyak masalah yang kita bisa jelaskan, yang kita uraikan di sini, maka semakin baik. Jadi di dalam paragraf masalah ini, perbandingan antara suatu wilayah konsep dengan wilayah empiris. Bahwa peristiwa ini dalam kehidupan sehari-hari atau kejadian sehari-hari, itu akan memperlihatkan ketidaksesuaian antara apa yang terjadi dengan apa yang ada di teori. Apa yang seharusnya. Nah, itu adalah gap. Jadi masalah itu merupakan gap. Ya. Ini gabungan antara yang bersifat empiris dengan teori. Jadi kita menggabungkan seharusnya teori atau misalnya penelitian-penelitian terdahulu atau teori apapun itu yang berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian kita hubungkan dengan kejadian atau peristiwa konkret. Nah, kalau misalnya Anda mampu menyusun paragraf masalah ini, mampu menguraikan masalah dengan baik, berarti Anda tahu apa yang Anda akan teliti. Bahwa penelitian Anda penting untuk diteliti. Misalnya saja ya berkaitan dengan topik tersebut ya, mahasiswa passing out. Ya, setelah kita di awal paragraf pembuka kita sudah menguraikan mungkin 1 sampai 3 paragraf mengenai dunia pendidikan ya. Secara umum kita jelaskan mengenai potensi pendidikan, bagaimana kondisi pendidikan saat ini. Kemudian kita masuk ke dalam suatu permasalahan, masalah-masalah yang akan kita susun atau yang kita uraikan. Nah, masalah-masalah ini menjawab pertanyaan mengapa Anda melakukan riset ya, yang berkaitan dengan mahasiswa passing out. Ya, paragraf pertama ya masalah ketidakmampuan mahasiswa dalam membayar SPP. Nah, kenapa tidak mampu membayar SPP? Bagaimana sampai tidak bisa membayar SPP dan seterusnya itu bisa menjadi satu paragraf. Kemudian masalah kedua itu jadi paragraf sendiri. Misalnya masalah pergaulan. Ya, pergaulan anak-anak sekarang itu seperti apa? Mahasiswa sekarang itu pergaulannya seperti apa? Ya, mungkin jalan-jalan ke mall lebih banyak daripada masuk kampus. Atau misalnya sering masuk keluar kafe ya, dan seterusnya. Pergaulan yang buruk yang merusak perilaku yang baik. Paragraf yang ketiga, ya di dalam merumuskan suatu masalah. Misalnya masalah dengan orang tua. Kan ada beberapa mungkin mahasiswa yang bermasalah dengan orang tuanya atau ada broken home dan seterusnya. Dan itu mengakibatkan mahasiswa tersebut dari segi IPK-nya menurun, ya kemudian jarang masuk kampus dan seterusnya. Nah, kemudian masalah keempat, misalnya masalah sakit. Ada mungkin sudah berbulan-bulan sakit parah sehingga dia termasuk dikategorikan dalam mahasiswa passing out. Kemudian yang kelima, misalnya masalah tidak mampu mengikuti pelajaran. Ya, ada mahasiswa yang tidak mampu mengikuti pelajaran dan tidak mau bertanya juga kepada teman-temannya yang mampu, dan akhirnya dia menjadi malas, IP-nya berturut-turut menurun, akhirnya dia tidak kuliah lagi beberapa semester. Nah, itu beberapa masalah ya, ada 5 masalah yang saya contohkan di sini yang berkaitan dengan topik tersebut ya, mahasiswa passing out. Nah, kalau sudah kita mengetahui masalah tersebut, kita mampu memecahkan masalah tersebut sehingga orang mengetahui kenapa penelitian ini penting untuk diteliti. Kenapa riset ini penting untuk diteliti. Berikutnya adalah paragraf deklarasi rumusan masalah. Ini kan ada masalah banyak yang kita uraikan. Tetapi mana masalah yang urgen, mana masalah yang penting, itulah yang Anda buat di dalam suatu tahapan yang ketiga ini, yaitu paragraf deklarasi rumusan masalah. Nah, ini misalnya satu paragraf, ya kita buat dalam satu paragraf yang merupakan hasil kesimpulan atau saringan dari paragraf rumusan masalah tadi, ya, yang kita turunkan atau kita breakdown dari rumusan masalah tersebut. Ya. Misalnya ya, masalah mahasiswa passing out harus segera diminimalisir. Kalau tidak akan berdampak banyaknya anak muda yang
putus sekolah, dan menganggur. Dari rumusan masalah yang banyak itu tidak semua masalah kita harus teliti. Tetapi ada masalah-masalah yang urgen harus kita teliti. Masalah itu ada beberapa bagian ya. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Ya karena menyangkut biaya. Biaya membutuhkan cukup biaya yang besar, kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga masalah tersebut tidak diselesaikan. Kemudian ada masalah yang tidak ada solusinya, ya, yang tidak bisa diteliti. Ya, tentunya itu tidak bisa kita lanjutkan, tetapi bisa kita uraikan di dalam sebuah paragraf masalah penelitian. Apa urgensinya masalah tersebut? Nah, dari situ kemudian nantinya kita rumuskan dalam sebuah pertanyaan penelitian. Ya, mengapa, apa, apa pengaruh, bagaimana, dan seterusnya. Pada kesimpulannya, yang pertama Anda harus menentukan topik atau menentukan isu penelitian Anda atau riset Anda. Kemudian dari isu tersebut, ya, dibuat dalam sebuah bentuk piramid terbalik, yang dimana isu atau topik tersebut di breakdown dalam bentuk paragraf pembuka, paragraf masalah, dan paragraf deklarasi atau saringan paragraf, ya, saringan paragraf atau kesimpulan dari rumusan masalah, ya, atau paragraf masalah tersebut. Nah, paragraf pembuka ini kita menjelaskan atau membuka. Di situ ada kata-kata pembuka, ada kata-kata pendahuluan yang menjelaskan mengenai mahasiswa passing out. Apa itu mahasiswa passing out? Ya, berkaitan dengan apa saja mahasiswa passing out. Nah, itu semua kita bisa jelaskan ya. Kemudian setelah dari situ kita menentukan beberapa masalah-masalah yang kita jelaskan berkaitan dengan topik tersebut. Ya, semakin banyak masalah maka semakin bagus penelitian tersebut atau semakin penting penelitian tersebut untuk diteliti. Kemudian dari rumusan masalah yang banyak tersebut, kemudian kita batasi dengan urgensi dari penelitian tersebut. Apa urgennya masalah tersebut untuk diteliti? Kenapa harus melakukan kenapa penelitian tersebut penting untuk diteliti? Nah, itu harus dijawab. Kemudian kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Ya, bagaimana, mengapa, apa, dan seterusnya. Kemudian dari rumusan masalah, pertanyaan penelitian tersebut kita buat dalam bentuk tujuan penelitian. Ya, untuk mengetahui dan seterusnya. Ya, mengetahui apa, ya, mengetahui pengaruh apa terhadap apa. Oke, dengan demikian penjelasan saya singkat ya mengenai bagaimana membuat atau strategi dalam membuat latar belakang skripsi. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi pejuang skripsi. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel Ruang Ilmiah. Terima kasih.